Hai semuanya, balik lagi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dan Gus Yunan. Tadi kita sudah membahas tentang perihal pandemi dalam perspektif Islam ya Gus ya. Jadi ternyata banyak kok hal-hal positif, berhusnuzon, bahkan contoh di masa lampau gitu ya terkait bagaimana Islam sebenarnya menganggap atau menyikapi pandemi yang datang seperti sekarang. Nah tapi Gus ya, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Gus, bahwa ada juga nih para millennials gitu, anak-anak muda atau umat muslim di Indonesia itu yang pada akhirnya pasrah Gus. Jadi ya udah deh, toh juga umur, rezeki itu udah ada yang ngatur, jodoh udah ada yang ngatur. Jadi kalaupun akhirnya saya pasrah, ya sudah, nggak usah takut, nggak usah pakai masker, nggak usah yang gimana-gimana, pokoknya serahin aja semuanya. Nah sikap seperti ini benar atau salah nih Gus kira-kira Gus? Ya tentu saja panduan dari agama kita itu kan tawakal itu setelah ikhtiar. Oke. Tawakal itu setelah ikhtiar. Jadi kita bahasa mudahnya gini Sultan nih, kalau kita mau nyebrang jalan raya itu, apakah kita tidak nengok kanan kiri dulu? Nengok kanan kiri, ada motor enggak, ada mobil enggak. Nah ketika setelah, itulah bagian dari ikhtiar kita. Di pandemi ini gimana ya biar tetap bertahan, bukan cuma bertahan secara pribadi, tapi juga bertahan sebagai komunitas umat, komunitas bangsa ini ya. Oke. Kedaulatan, ketahanan ini. Biar enggak menjadi wabah yang menghancurkan, meluas dan akhirnya bangsa kita kehilangan. Ulama saja sudah 500-an lebih. Betul itu. Generasi mudanya kemudian akan berdampak pada bangsa dan negara kita ini. Iya, betul. Nah, itu tadi gambaran saya itu kayak gitu. Orang mau nyebrang itu nggak nengok kiri kanan, ngantri nyawa namanya. Iya, biasanya kan. Lalu dia, mohon maaf ya, lalu dia menyatakan, nggak bisa, saya kan sudah la ilaha illallah. Umur udah ada yang ini, terserah aja saya nyebrang. Itu paling yang gambaran yang ekstrem lah ya dari saya. Tapi bagus juga untuk kita jadikan bahan renungan bahwa kita kan diberi ikhtiar untuk itu dia Gus. Apa ya Gus ya? Batasan ikhtiar dan tawakal ini orang karena banyak salah kaprah nih Gus. Gimana tuh Gus? Ikhtiar yang kita lakukan itu kita bangun basicnya kan ilmu kita, pengetahuan. Okay. Nah dalam hal ini terkait konteks adanya COVID, kita membahas cari ilmu itu di sumber-sumber yang memang kompeten tentunya ya, jangan yang beredar dari berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Sehingga kita membangun kebenaran itu ya umumnya orang zaman sekarang kan post-truth ya, post-truth era yaitu era di mana seorang bisa merekonstruksi kebenaran pribadinya sehingga kebenaran yang objektif itu udah diabaikan olehnya. Sulit ditemukan. Sulit. Orang bisa ngambil googling di sana tentang masalah ini, googling di sana, lalu dirangkai sendiri, dibuat kebenaran ala dirinya sendiri. Nah ini tentu saja sangat menyulitkan. Nah inilah juga para pengguna medsos, pengguna internet, peselancar itu harus bisa ada panduan-panduan, harus punya etika-etika dalam mencari informasi-informasi yang valid semacam ini ya. Nah, setelah kita tahu bahayanya, kemudian tingkat sudah ada korban berapa, kemudian sepanjang perjalanan sejarah sudah berapa kali dunia ini bergoncang, itu semua kan jadi pelajaran dari kita. Bahkan kisah tadi ya zaman Nabi pun ada ya kasusnya gitu ya. Dan itu ya Mas Sultan, tadi itu penjaga keamanan Syam, dia kembali ke Syam. Sayyidina Umar pulang ke Madinah. Yang ke Syam ini wafat ya karena kena wabah itu akhirnya. Abu Ubaidah Al-Jarrah itu meninggal karena. Bayangkan kalau tetap kekeh ingin masuk ke negeri Syam gitu ya Gus ya. Sayyidina Umar. Umat Islam kehilangan salah satu putra terbaik ya. Betul. Itu kan bagian dari berikhtiar. Jadi kalau Sayyidina Umar itu memaknai takdir itu kalau engkau
masuk melakukan A, ada konsekuensi A di belakangnya loh. Anda melakukan B, konsekuensinya berbeda dengan ketika Anda melakukan A, kan begitu. Nah, inilah bagian kata menurut takdir yang dipahami Sayyidina Umar. Inilah takdir, kita diberi sepanjang belum terjadi, kita berhak nyari informasi sebaik mungkin, lalu Pertimbangan-pertimbangan begitu ya Gus ya? iya. Oke, berarti antara ikhtiar, tawakal, doa itu kan mesti diperhadapkan secara sejajar sebagai umat muslim ya Gus ya. Nah, ini penerapan dari ketiga hal itu secara sosial itu bagaimana nih kira-kira Gus? Kan orang lebih mayoritas atau dominan udah deh doa aja deh, kadang-kadang kan gitu. Udah deh, yang penting pasrah aja deh. Nah, itu melengkapi tiga hal itu tuh gimana tuh Gus? Saya gini, Gimana Gus? Sultan, saya ingat hadis Nabi riwayat Tabrani. Itu bunyinya khiyaru ummati ahiddauhum. Sebaik-baik umatku adalah yang paling tajam dari mereka. Tajam pikirannya, menembus gelapnya malam. Jadi maksudnya tajam itu hidup ini untuk apa? Kemudian dia konsisten berjuang, kemudian menemukan hal-hal yang nggak ditangkap oleh banyak orang gitu kan, umat Islam. Jadi umat Islam itu diminta oleh baginda Nabi itu untuk cerdas lah, smart ya, memandang. Pikirannya out of the box gitu ya Gus ya? Iya, bisa menembus hal-hal yang sulit ditembus. Terkait hal ini juga kan akhirnya kan Islam itu melahirkan ulama-ulama besar, terus kemudian merumuskan 5 hal yang concernnya agama kita, yang menjaga keturunan, menjaga ini semua karena itu tadi, karena Menjaga 3 hal tadi tuh Gus ya? 5 hal itu, karena Islam merupakan rahmatan lil alamin, sehingga tidak benar terus diperbenturkan antara yang kita takuti itu hanya Allah, tidak boleh kita takut sama penyakit. Itu kalimat yang simplistis sekali ya. Lupa bahwa Nabi Musa saja dalam Quran dinyatakan wa akhafu ayyaqtuluni. Ya Allah, aku takut Fir'aun dan bala tentaranya membunuh aku. Itu level Nabi. Ada ketakutan. Ada ketakutan. Al-khauf. Sementara kita sendiri yang umat Islam biasa ya, itu membenturkan antara beriman kepada Allah, takut pada Allah, tidak boleh takut dengan yang lainnya. Tentu saja kita sudah sama tahu, takut sama Allah itu takutnya gimana, takut sama penyakit dan sebagainya. Betul. Justru karena takut pada Allah, takut kita ini menyia-nyiakan kesehatan, menyia-nyiakan usia yang diberikan pada Allah, tidak dalam mencari ridhonya. Kan harusnya begitu. Artinya ya bertawakal juga, berikhtiar juga, dan doa juga harus tetap disejajarkan dalam porsi yang seimbang gitu ya Gus ya. Nah, ada juga ungkapan begini Gus. Irhamu ma fil ard wa yarhamukum ma fis sama. Jadi sayangi apa-apa yang ada di bumi, maka kita akan disayangi dengan apa-apa yang ada di langit. Di langit, betul. Nah, konteksnya kan ini memang ya virus corona ini kan juga, pandemi ini juga kan ada di atas muka bumi ini ya Gus ya. Iya. Artinya kita juga patut menyayangi ini Gus ya. Apa gimana tuh Gus kira-kira Gus? Cara menyayangi kita untuk tetap bisa menyayangi, oke ini makhluk Allah juga nih pandemi ini. Gimana Gus? Menyayangi semua yang Allah berikan pada diri kita itu adalah dengan merespon sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tentu saja ya. Jadi kita sekarang bisa melampaui ini dengan mendapat poin yang bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, kita nasihati yang lain, bersama-sama bertahan, saling satu sama lain, kemudian solid, bergotong royong ya. Dulu ya kita lihat antar tetangga mengiring, memberi, saling bantu, luar biasa sekali keindahan-keindahan yang mutiara-mutiara yang kita temukan dalam peristiwa pandemi ini. Nah, pertanyaannya itu,
Kalau kan ada doa ya, ada doa itu, doa dari Nabi Muhammad itu, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, beri kami pahala dalam musibah yang tengah kami alami ini, dan gantikanlah kami darinya apa yang lebih baik dari itu. Nah, ini seolah-olah doa ini kan mengajari kita itu untuk setelah musibah ini, suatu musibah kita lewati, kita tuh bisa ngambil pelajaran gitu. Jadi wakhluf lana khairam minha itu, gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Maka gantilah ini seolah-olah Nabi itu sedang berdoa, jangan sampai lagi ngalami hal yang semacam ini lagi. Gitu. Nah, kita tuh keluar dari sini, apa yang kita bawa ini, kemanusiaan yang kita bawa ini apa gitu ya, oleh-olehnya ini, biar nggak kejadian lagi ke depannya, apa yang perlu kita siapkan. Artinya kita tidak boleh untuk terus-menerus memusingkan, terus jadinya ya udah diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak mencoba untuk keluar untuk lebih produktif ya Gus ya? Iya, ya tentu saja tidak begitu juga kan, tergantung level daerahnya masing-masing. Jadi kita antara berdoa, kemudian ikhtiar keluar menggunakan prokes dengan sesuai anjuran medis, pulang juga masuk ke rumah sesuai anjuran medis. Kita ya, pakai masker seperti ini, kemudian pulang tidak salaman dulu dengan keluarga, pasangan dan anak ya, lalu segera mandi. Itu semua prokes sebagai wujud ikhtiar. Baru setelah ikhtiar baru bicara tawakal, karena itu kan Nabi Muhammad mencontohkan terkait hadis ikhtiar itu di mana sih, tawakal itu adanya di mana sih. Itu kan ada seorang sahabat bawa untanya ke masjid itu. Bawa unta ke masjid. Nah, lalu unta itu ya dilepas, diumbar gitu aja. Lalu Nabi Muhammad menyatakan, bukan gitu, ikat dulu untamu baru tawakal kepada Allah. Nah, ini namanya ikhtiar dulu kita. Kita ikhtiar dulu, kita bisa tetap beraktivitas sesuai dengan apa yang diberikan anjuran pemerintah ya. Nah, lalu setelah sesuai prokes dan sebagainya, baru kita tawakal. Kok masih kena juga? Setidaknya saya sudah mulai berikhtiar. Sekalipun umur itu sudah ada yang ngatur. Betul, gitu ya Gus ya? Betul. Oke. Nah, artinya memang tidak boleh juga kita pada akhirnya melimpahkan pada sesuatu hal hanya sekedar doanya saja yang lebih mayoritas, atau ikhtiar tanpa doa pun itu lebih bahaya ya Gus ya? Iya, tentu saja. Apa tuh kira-kira kalau misalkan orang ya udah berikhtiar aja deh sesuai logika, sesuai anjuran dari ilmuwan, nggak usah berdoa lah, biarin aja. Nah, itu gimana? Jadi tuh, doa itu kan sebelum ikhtiar ya. Doa dulu, sehingga minta sama Allah itu ikhtiar yang akan kita lakukan itu yang tepat, yang berkah, yang diridhoi Allah, sehingga buahnya pun akhirnya baik di mata Allah. Adapun buahnya baik dan tidaknya itu tawakal pada Allah. Nah, doanya kan ada di awal. Doanya itu sehingga terjaga, terawat. Tadi di situ yang disebut dengan Allah akan menjaga diri kita. Jadi memang bukan hanya sekedar selamat untuk diri sendiri ya Gus ya. Tetapi gimana caranya secara hablum minan nas tadi itu bisa selamat dan tidak terkena wabah satu sama lain. secara mayoritas. Ya, luar biasa sekali apa yang dikatakan oleh Gus Yunan tadi, bahwa ternyata ada banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan di balik wabah virus corona ini. Tetapi tentu akan ada banyak pembahasan lainnya yang akan kita tanyakan kepada Gus Yunan. Jadi jangan kemana-mana untuk pada kawan-kawan, para hadirin dan para millennials, tetap di Interfaith Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.